Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini aku mau berbagi kisah tentang suatu makhluk yang sedang diperbincangkan di negeriku ini. Yuk simak bagaimana kisahnya. Pada akhir tahun 2019, aku ditemukan di negeri Cina, tepatnya di kota Wuhan. Kata manusia, aku bersumber dari kelelawar di pasar seafood Wuhan. Setelah kejadian di kota Wuhan, aku sudah menjelajahi 121 negara di dunia. Italia, Iran, Korea Selatan, Indonesia, dan Perancis mungkin kesal kepadaku karena aku telah melakukan lebih dari 2000 kasus kekacauan di sana. Saat ini, aku sedang menjadi buah bibir di negara Republik Indonesia. Kedatanganku bermula di tempat hiburan. Aku senang sekali berpindah tempat, keliling Jabodetabek menggunakan kereta api komuter lain. Saat berada di kerumunan orang, aku pun cepat sekali berpindah dari orang A ke orang B. Aku dapat menyebabkan orang-orang mengalami pilek, sakit tenggorokan, batuk, demam, dan sesak nafas. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Ditemukan 7.135 kasus di Indonesia yang terjadi karenaku. Kasus terbanyak berada di Jakarta, tercatat 3.097 kasus. Lalu, upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaranku pun salah satunya dengan cara lockdown, atau menetapkan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta dan sejumlah kota lainnya. Pemerintah pun menetapkan work from home bagi para pekerja dan learning from home bagi pelajar dan mahasiswa. Merasa bahwa keberadaanku di negeri ini amat sangat mengganggu. Melihat segelintir orang diputus dari pekerjaannya, harga APD melonjak tinggi, beberapa aktivitas terhenti, dan lain sebagainya. Sekarang, aku melihat Jakarta sangat sepi, bagi kota tak berpenghuni. Apakah sekarang aku harus pergi? Atau menetap di sini? Aku tahu banyak orang mendoakanku agar cepat pergi dari Indonesia, bahkan menghilang dari dunia. Tapi aku hanya akan pergi atas izin Sang Maha Pencipta. Kalian tahu aku kan? Iya, aku si virus corona, penyakit yang disebut penyebab COVID-19 disebut sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2, SARS-CoV-2. Adalah jenis baru virus corona yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Mengutip dari World Health Organization, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang lanjut usia yang berusia di atas 60 tahun dan yang memiliki masalah medis mendasar seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan kronis, dan kanker memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit parah hingga kematian. Cara terbaik adalah mencegah dan memperlambat penularan COVID-19 adalah mempunyai wawasan memadai mengenai penyakit tersebut dan cara penyebarannya. WHO menyarankan pada masyarakat untuk melindungi diri dan orang lain dari infeksi COVID-19 dengan mencuci tangan, menggunakan pembersih tangan, berbasis alkohol, dan tidak menyentuh wajah. Virus COVID-19 menyebar terutama melalui tetesan air liur, cairan hidung saat bersin, dan batuk. WHO menginformasikan bahwa saat ini belum ada vaksin atau perawatan khusus untuk COVID-19. Namun, telah banyak dilakukan uji klinis untuk mengevaluasi perawatan potensial. Menurut WHO, ini gejala umum COVID-19. Demam, kelelahan, batuk kering, sesak nafas dan nyeri, sakit tenggorokan, mual, pilek, diare. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan isolasi mandiri dan menghubungi petugas medis untuk penanganan dan rujukan. Orang yang demam, batuk, atau kesulitan bernafas harus segera menghubungi dokter dan mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari WHO, untuk mencegah infeksi dan menekankan penularan COVID-19, kita bisa melakukan beberapa upaya ini. Yang pertama, cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air.
atau membersihkan dengan pembersih tangan berbasis alkohol. Yang kedua, pertahankan jarak minimal 1 meter antara kamu dan orang yang batuk atau bersin. Yang ketiga, hindari menyentuh wajah. Yang keempat, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Yang kelima, tetap tinggal di rumah bila merasa tidak sehat. Yang keenam, jangan merokok atau aktivitas lain yang melemahkan paru-paru. Yang ketujuh, lakukan menjaga jarak secara fisik, hindari perjalanan yang tidak perlu, dan menjauh dari kerumunan. Nah, bagaimana teman-teman semua? Sudah tahu kan siapa itu aku? Mari kita saling bahu-membahu agar virus pandemi ini segera berakhir. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dulu ya teman-teman. Bye-bye.